Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian tafsir Juz Amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Demikian juga untuk para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita baca terlebih dahulu Suratul Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni
anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-17. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa sayujannabuhal atqa ayub'adu tegese den tohaken anha sangking neraka sapa at-taqiyu wong kang takwa. Wa huwa lan utawi at-taqiyu iku Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka ayatlubu tegese nupreh sapa al-atqa Abu Bakar ayakuna yen ta ana apa maluhu bondone Abu Bakar indallahi ing dalem mungguhe Allah iku zakian kang suci walayat tulubu lan ora nupreh sapa al-atqa ay Abu Bakar arya'a ing riya wala sum'ata lan ora ing sum'ah wa hadza lan utai iki iku nazala tumurun apa hadza fi siddiqi ing dalam as-siddiq Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu lamma ashtara tatkalane tuku sapa Abu Bakar Bilalan ing Bilal al-mu'adzaba kang den siksa ala imanihi ing atase imane Bilal wa a'taqahu lan merdekaaken sapa Abu Bakar ing Bilal faqala nuli padha ngucap sapa al-kuffaru wong-wong kafir innama fa'ala angin pestine ngelakoni sapa Abu Bakar zalika ing mangkono-mangkono iku liyadin krana nikmat kanat kang ana apa yat li Bilalin ketua Bilal indahu ing dalem mungguhe Abu Bakar fa anzala nuli nurunaken sapa Allahu taala wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza ay lam yaf'al tegese orang nglakoni sapa Abu Bakar zalika ing mangkono-mangkono iku mujazatan sebagai balasan liyaden ketuwe nikmat ustiat kang ten paringaken ilaihi apa yat ilaihi maring Abu Bakar illa batigha wajhi rabbihil a'la ay lakin tetapine fa'ala ngelakoni zalika ing mangkono-mangkono iku talaban krana nuprih lisawabi maring ganjaran
minallahi sangking Allah. Wala saufa yarda lan yakti bakal ridho ai bima yu'tahu sapa Abu Bakar ai bima kelawan barang yu'tahu kang den paringaken apa ma ing Abu Bakar minas sawabi saking ganjaran fil jannati ing dalem swarga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wa sayujannabuhal atqa. Kemarin telah kita jelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa orang kafir dia akan diazab selama-lamanya di dalam neraka. La yaslaha illal ashqa. Artinya tidak akan masuk neraka selama-lamanya kecuali orang kafir. Karena kalau orang mukmin jika dia mati belum bertaubat dari dosa-dosanya, jika Allah tidak mengampuninya, maka dia akan masuk neraka, tetapi tidak abadi di dalam neraka. Sedangkan orang kafir, merekalah yang diabadikan di dalam azab neraka. Itu makna la yaslaha illal ashqa. Dan diterangkan bahwa al-ashqa, asyaqi itu adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan Nabi dan berpaling dari keimanan. Artinya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka adalah orang yang kafir yang akan menjadi penghuni selama-lamanya dari neraka. Ini telah kita jelaskan. Kemudian wasayujannabuhal atqa. Orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari api neraka. Kalau secara umum ayat ini, secara khusus ini berkenaan dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa yang dimaksud dengan at-taqi, orang yang bertakwa, itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti yang kemarin telah kita jelaskan tentang keutamaan Sayyiduna Abu Bakar. Beliau jelas orang yang taqi. Berdasarkan ini ayat ini turun berkenaan dengan Sayyiduna Abu Bakar. Maka Sayyiduna Abu Bakar itu sudah disebut sebagai al-atqa, orang yang paling bertakwa yang akan dijauhkan dari api neraka. Para ulama seperti yang telah kita sampaikan mengatakan bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu afdalu awliya'il bashar. Beliau adalah wali yang termulia. Wali yang termulia dibandingkan dengan wali-wali lainnya, baik wali-wali sebelum Nabi Muhammad maupun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aulia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini yang nomor satu, wali nomor itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nama aslinya Abdullah ibn Quhafah. Luar biasa Sayyiduna Abu Bakar ini luar biasa sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Bahkan sampai dengan wafat Sayyiduna Abu Bakar itu dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat hijrah beliau dipilih oleh Nabi sebagai teman hijrah beliau. Itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
jelas tentang keutamaannya disinggung di dalam Al-Quran. Meskipun demikian ada kelompok pembenci Sayyiduna Abu Bakar. Ada kelompok pembenci Sayyiduna Abu Bakar seperti kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Mereka membenci Sayyiduna Abu Bakar, bahkan mereka mengkafirkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu kelompok mengkafirkan Sayyiduna Abu Bakar dan menganggapnya telah menyerobot hak Sayyidina Ali untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu klaim mereka. Kita ahlu sunnah wal jamaah mencintai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka adalah orang-orang yang termulia. Afdalu awliya'il bashar, yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka berurut bagaimana urutan kekhalifahan. Sayyidina Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Masing-masing memiliki keistimewaan, memiliki maziyah, tetapi maziyahnya sedangkan dari sisi masing-masing memiliki keistimewaan, tetapi dari sisi keafdoliyahan, dari sisi keutamaan, maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu yang paling utama. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan keberaniannya, sehingga beliau digelari Al-Faruq, sampai dikatakan syaitan itu tidak berani berjalan berpapasan dengan Sayyiduna Umar. Sayyiduna Utsman bin Affan terkenal dengan kedermawanannya yang luar biasa dan sifat malunya, ketakwaannya, sehingga para malaikat pun malu terhadap Sayyiduna Utsman bin Affan. Sayyiduna Ali terkenal dengan keilmuannya, luasnya ilmu beliau, sehingga dikatakan Sayyiduna Ali itu adalah a'lamus sahabah, sahabat yang paling luas ilmunya. Nabi bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Tetapi dari sisi keutamaan, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu yang paling utama. Dan ayat ini berkenaan dengan Sayyiduna Abu Bakar. Artinya semacam ada ketetapan dari Al-Quran bahwa Sayyiduna Abu Bakar nggak akan masuk neraka. Beliau tidak akan masuk neraka. Beliau sebagai at-taqi yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian secara umum, makna secara umum bahwa orang bertakwa memang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang bertakwa tidak akan masuk neraka. Jadi di akhirat nanti itu ada orang kafir, ada orang mukmin. Ya. Orang mukmin, orang kafir langsung masuk ke dalam neraka. Dipastikan orang kafir masuk ke dalam neraka karena sudah disiapkan sejak sekarang, sudah ciptakan neraka itu untuk orang-orang kafir, seperti ayat yang sering sudah kita sebutkan, innallaha la'anal kafir wa a'adda lahum sa'ira. Allah sudah menyiapkan untuk kafir neraka. Kalau sudah dipersiapkan, artinya nanti mereka nggak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Orang kafir akan menjadi penduduk neraka. Sedangkan orang mukmin di akhirat, ada mukmin orang yang bertakwa, yang istiqamah dalam taatan kepada Allah, yang senantiasa menjalankan apa yang diwajib oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh takwa. Alladzi yu'addil wajibat
wa yajtanib al-muharramat. Bukan orang yang kadang meninggalkan yang wajib, kadang meninggalkan yang haram, tetapi dia yang senantiasa menjalankan yang diwajibkan dan senantiasa meninggalkan yang haram. Disebut ada yang wajib, dia menjalankan yang wajib, tetapi dia juga masih melakukan yang haram, maka dia belum disebut orang yang bertakwa. Sholatnya bagus, belajar ilmu agamanya bagus, sholatnya bagus, puasa Ramadannya bagus, misalnya. Hal-hal yang diwajibkan dilakukan, bahkan bukan hanya yang wajib saja, tetapi dia juga melakukan hal-hal yang sunnah. Jadi yang wajib semuanya dijalankan. Dia juga puasa Senin Kemis, dia juga puasa sunnah. Kalau malam dia bangun, sholat tahajud, sholatul lail, bahkan mungkin sampai ratusan kali, berzikir terus, baca Al-Quran rajin. Tetapi dia masih melakukan perkara yang haram. Maka dia bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Dia hanya yu'addil wajibat plus, bahkan yu'addil wajibat plus an-nawafil plus perkara yang sunnah. Tetapi dia tidak dia tidak menjauhi perkara yang haram. Maka dia tidak disebut orang yang bertakwa. Tapi ada orang dia itu senantiasa yang wajib dan senantiasa meninggalkan yang haram. Tapi dia nggak melakukan perkara yang sunnah. Misalnya dia yang wajib saja semuanya dijalankan. Puasa Senin Kemis nggak pernah. Atau dia baca Quran juga nggak sempet. Sholat malam enggak karena capek. Kalau siang kerja dari pagi dia kerja ke sawah, dia kerja bangunan misalnya. Kalau malam capek tidur sampai subuh misalnya. Tapi sholat 5 waktunya terjaga. Sholat rawatibnya enggak. Puasanya juga hanya nonton saja. Tapi yang wajib semuanya dijalankan, semua yang haram ditinggalkan. Hanya terbatas seperti itu. Secara zahir dia orang biasa saja. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan pekerjaannya, dia hanya mencukupkan diri menjalankan yang wajib dan mencukupkan diri meninggalkan yang haram. Orang ini orang yang bertakwa. Dia lebih baik dibanding yang pertama tadi. Yang pertama tadi secara zahir baik nggak? Sangat bagus dia, rajin. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah dijalankan, puasa sunnah, baca Al-Quran, berzikir, kemudian sholat sunnah. Tapi di sisi lain dia masih menjalankan perkara yang haram. Bertakwa atau bukan? Tidak bertakwa, karena bertakwa bukan hanya menjalankan yang wajib, tetapi dia juga meninggalkan yang haram. Sementara yang kedua, zahirnya secara kalau kita lihat, maksudnya secara zahir, dia sibuk melakukan urusan duniawi untuk memenuhi kebutuhan dia dan istri-istrinya. Tetapi yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan. Enggak, makruh sering dijalankan misalnya. Antara orang yang pertama atau orang yang kedua? Yang kedua lebih utama dari orang yang pertama. Nah, tapi kalau secara kasat mata orang yang pertama lebih baik karena secara zahir dia melakukan berbagai macam amal kebaikan, bukan hanya yang wajib tetapi yang sunnah. Tapi di sisi lain secara tersembunyi dia melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa besar misalnya. Maka yang kedua lebih utama dari yang pertama. Tapi kalau ada yang dia melakukan ketaatan yang wajib plus yang sunnah, kemudian yang haram ditinggalkan, tentu itu yang lebih utama lagi. Orang yang akan dijauhkan dari neraka itu adalah orang yang bertakwa ini tadi. Orang yang menjalankan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkannya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah at-taqi.
Yang akan dijauhkan dari neraka adalah at-taqi. Nanti di akhirat orang yang bertakwa itu nggak akan masuk neraka. Dosa punya, tetapi diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kecil. Karena selain para nabi tidak maksum. Orang bertakwa pun dia melakukan dosa. Tetapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Kalau dia sudah taubat sebelum mati, artinya ya sudah diampuni oleh Allah. Karena man taba taballah. Seseorang yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Ini yang kita bicarakan ini bukan orang yang pelaku dosa besar sudah bertaubat sebelum mati. Kalau itu nggak kita bahas, itu namanya orang bertakwa. Tetapi orang yang mati dalam keadaan bertakwa. Nah, dalam keadaan dia bertakwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjalankan perkara-perkara yang diharamkan, menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan. Dialah at-taqi. Dia yang dikatakan dalam ayat ini wasayujannabuhal atqa. Dia akan dijauhkan dari api neraka, nggak akan masuk neraka. Itu untuk orang mukmin. Ada dua kelompok. Yang pertama at-taqi, orang yang bertakwa akan langsung masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa azab. Sedangkan orang mukmin kelompok yang kedua, mukmin ahlul kabair, seorang mukmin tapi mati dalam kondisi sebagai pelaku dosa besar. Maka yang kayak seperti ini, itu nanti tahta masyiatillah. Yang dikatakan dalam ayat yang kemarin juga kita sebut, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah mengampuni dosa di bawah kekufuran bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya orang mukmin yang mati sebagai pelaku dosa besar, sebagian mereka itu diampuni dosanya oleh Allah, meskipun dosanya banyak, tapi Allah mengampuninya. Diampuni secara langsung, Allah berkehendak untuk mengampuninya, sehingga dia masuk langsung ke dalam surga tanpa azab. Ada sebagian dia masuk ke dalam neraka. Nah, jangan kemudian kita terlalu pede kemudian mengatakan oh berarti saya itu yang diampuni. Nggak ada ketentuan siapa. Ya, di sini tidak ada ketentuan siapa. Maksudnya takutnya sebagian orang mengatakan ada, santai aja, sebagian orang pelaku dosa besar kan nanti diampuni langsung masuk surga. Nah, santai aja kalau begitu. Santai bagaimana? Ini belum ada kepastian siapanya. Memang ada yang diampuni dosanya dan masuk surga secara langsung. Tapi siapa-siapanya nggak dijelaskan oleh Allah. Ya kalau orang lain bukan kita, bagaimana? Sedangkan azab neraka itu sangat berat. Seperti yang kita telah jelaskan dalam surat-surat sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu akan masuk surga tanpa azab. Dan itulah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah meraih surga tanpa azab, masuk surga tanpa azab. Bukan sekadar masuk surga, tetapi masuk surga itu tujuan hidup kita di dunia ini. Yang harus kita pegang. Kenapa? Karena kita nggak akan kuat masuk neraka meskipun hanya sedetik. 1 detik saja kita nggak akan kuat masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana seseorang hanya berprinsip saya pengen masuk surga, diazab dulu nggak apa-apa misalnya.
Sedangkan seseorang masuk neraka sedetik pun nggak kuat. Seperti yang sudah kita jelaskan, api neraka itu warnanya hitam, yang menunjukkan panasnya itu sudah mencapai apa? Mencapai puncak. Yang seseorang nggak akan mampu sedetik pun untuk menanggung panasnya api neraka. Belum lagi azab-azab yang lain yang ada di dalamnya. Nah, karena itulah maka kita tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa masuk surga tanpa azab. Dan caranya itu sudah dijelaskan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah sudah menjelaskan mana tariqul huda, mana tariqul dhalal. Allah sudah jelaskan. Nah, kita tinggal menempuh jalan yang mana. Apakah menempuh jalan hidayah atau menempuh jalan kesesatan. Allah sudah tunjukkan dalam Al-Quran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, ini berkaitan dengan Sayyiduna Abu Bakar. Ini sifat orang yang bertakwa. Dalam hal ini Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau memberikan hartanya adalah secara singkat ya karena Allah. Beliau memberikan hartanya itu karena Allah, karena bukan karena riya. Biar hartanya itu bersih, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Riya itu beramal karena manusia, itu namanya riya. Kebalikan dari ikhlas. Kalau ikhlas itu beramal karena Allah, biar atau karena menjalankan kewajiban dari Allah, karena mencari pahala Allah, bisa agar masuk surganya Allah, mencari ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau riya itu kebalikannya. Kebalikannya yaitu seseorang yang beramal kebaikan karena manusia, biar dihormati manusia, biar dipuji oleh manusia, biar disebut ahli sholat, biar disebut ahli ahli zikir, biar disebut ahli sedekah. Dia sedekah, dia berinfak, kemudian biar disebut orang sebagai ahli sedekah, biar orang menyebut dia seorang seorang dermawan. Itu namanya apa? Riya. Nah, riya itu dosa besar, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutnya sebagai asyirkul asghar. Beliau bersabda, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Jauhilah riya, karena riya itu adalah syirik kecil. Apa artinya syirik kecil? Dosa besar. Nah, dosa besar yang menyerupai kesyirikan. Kenapa menyerupai kesyirikan? Karena dia bisa menghapus pahala. Bedanya kalau syirik besar itu menghapus semua pahala amal yang pernah dilakukan. Kalau ada orang jatuh kepada syirik besar, yaitu beribadah kepada selain Allah, misalnya di usia 60, maka pahala amal soleh yang telah dilakukannya sejak dia balik semuanya terhapus. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Itu syirik besar, kufur. Kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau syirik kecil atau riya itu menghapus pahala amal soleh yang diiringi dengan riya. Kalau misalnya kemarin saya baca Quran lillahi ta'ala, maka ada pahalanya. Sekarang misalnya seseorang sekarang baca Quran biar dipuji orang, maka yang kemarin dapat pahala, yang sekarang yang nggak ada pahalanya. Yang kemarin hilang nggak? Tidak hilang kalau riya.
Jadi hanya menghapuskan pahala amalan yang diiringi dengan riya, sehingga diserupakan dengan sebutan syirik tapi asghar, syirik kecil, menunjukkan itu dosa besar. Sedangkan ikhlas dalam beramal itu hukumnya wajib. Jadi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti yang kita ceritakan, beliau itu kan orang yang kaya raya, yang dengan harta bendanya beliau memperjuangkan Islam. Dia gunakan untuk berjuang dalam Islam, dalam dakwah Islam. Telah kita jelaskan sebelumnya, beliau memberikan semua hartanya untuk dakwah Islam, bukan separuh atau bukan seperempatnya, tetapi seluruhnya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Di antaranya yang berkaitan dengan ayat ini, bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu banyak memerdekakan, membeli budak kemudian memerdekakan. Budak itu kan harta ya. Budak itu atau hamba sahaya itu adalah harta bagi seseorang. Kalau saya misalnya punya 10 budak, itu udah kaya saya. Kalau saya jual satu, berapa harganya? Itu dia kan harta. Sayyiduna Abu Bakar memiliki budak-budak yang kemudian banyak diantaranya dimerdekakan. Kemudian juga beliau memerdekakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah suatu ketika itu disiksa karena dia masuk Islam, disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Disiksa, dipukulin dengan batu yang panas. Kemudian di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sedang lewat, melihat Bilal sedang disiksa oleh tuannya. Ketika disiksa, Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Nah, dia mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah tahu, ngomong kepada Sayyiduna Abu Bakar, lihatlah, Bilal itu disiksa karena Allah, karena mempertahankan keimanan. Nah, dibilang seperti itu, Sayyiduna Abu Bakar sudah langsung paham. Paham bahwa maksud Rasulullah, beliau diminta untuk memerdekakannya, untuk membelinya dan memerdekakannya. Maka Sayyiduna Abu Bakar kemudian pulang, ngambil harta beliau, itu ada khilaf, dibeli dengan harga berapa, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dibeli dengan apa. Yang jelas dibeli dengan harta yang besar, dengan yang mahal. Beliau ngambil uang, kemudian tanya kepada Umayyah, apakah kamu jual ini Bilal? Dia bilang iya, kemudian dibeli dengan harga yang mahal. Setelah dibeli oleh beliau, kemudian dimerdekakan budak Bilal ini, Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya sangat merdu sehingga dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tukang azan. Nah, tukang azannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyiduna Abu Bakar melakukan itu lillahi ta'ala. Melakukannya lillahi ta'ala karena mencari ridha Allah, bukan karena semata-mata karena harta, kekayaan yang beliau miliki, atau beliau menginginkan menginginkan kekayaan yang lebih. Tidak. Karena orang musyrik ketika itu menyangka seperti itu, sehingga kemudian diturunkan ayat alladzi yu'ti malahu yatazakka. Beliau itu mengeluarkan hartanya untuk membebaskan, untuk membeli dan membebaskan Bilal bin Rabah semata-mata karena Allah, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin
tujza. Artinya Sayyiduna Abu Bakar melakukan itu tidak karena sebuah kenikmatan yang akan dibalaskan kepada beliau. Artinya bukan karena duniawi, tetapi semata-mata lillahi ta'ala. Bukan karena kenikmatan yang akan dibalaskan, diberikan kepada beliau oleh Bilal misalnya, tetapi semata-mata beliau melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyangka buruk terhadap Sayyiduna Abu Bakar tentang apa yang beliau lakukan. Dikatakan illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Jadi Sayyiduna Abu Bakar melakukan itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajah di sini perlu dipahami. Berkali-kali kita jelaskan ini, tetapi tidak bosan kita untuk menjelaskannya. Bahwa di sini termasuk mutasyabihat, ayat yang mutasyabihat. Wajhi rabbihi bukan memiliki makna wajah sebagai anggota badan. Kalau diterjemahkan secara harfiah kan dikatakan kecuali untuk mencari wajah Tuhannya yang tinggi. Kan seperti itu terjemah secara harfiah, tetapi tidak seperti itu. Wajah di situ artinya bukan muka, tetapi wajah di situ artinya keridhaan Tuhannya. Wajhi rabbihi artinya keridhaan Tuhannya. Bahwa beliau itu artinya ikhlas. Beliau melakukan itu semata-mata karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin fa'ala dzalika talaban litsawabi minallah. Jadi semata-mata beliau melakukan itu untuk mencari pahala Allah. Jadi wajhi rabbihil a'la itu dimaknai seperti itu, bukan berarti muka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Sehingga tidak dikatakan Allah berupa jisim, Allah beranggotakan badan, punya tangan, punya kepala, punya muka. Tidak dikatakan demikian. Karena jika dikatakan seperti itu, jelaskan lakin fa'ala dzalika talaban lis-sawabi minallah. Allah mencari pahala dari Allah biar dimasukkan surganya Allah, itu namanya ikhlas, untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa kamu perintah Allah? Kenapa kamu sholat 5 waktu? Untuk menjalankan perintah Allah, itu ikhlas. Kenapa kamu hadir dalam majelis ilmu, masuk ke dalam surga, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu beramal kebaikan karena Allah. Kalau karena manusia itu namanya riya, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Itu karena ada sebagian orang yang beranggapan keliru. Ikhlas itu jika beramal soleh karena mencari ridho Allah. Kalau untuk mencari pahala dari Allah, kata dia bukan ikhlas. Kalau kamu, kata dia, kalau kamu sholat biar masuk surga, kamu berarti nggak ikhlas. Kalau kamu misalnya sholat biar dapat pahala dari Allah, berarti kamu nggak ikhlas. Ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Itu nggak demikian, tidak demikian. Karena mencari pahala dari Allah, itu yang disebut ikhlas. Yang penting itu karena Allah, mencari balasan dari Allah. Kalau mencari balasannya itu dari manusia, itu baru yang disebut riya.
Itu baru yang disebut riya. Kan ini cari meminta balasannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak sekali. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu artinya apa? Thalabul ajr. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini artinya apa? Wahtisaban artinya thalabul ajr. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Nah, karena itu harus waspada, jangan sebagian orang sok-sokan. Sok-sokan itu sok tinggi, sok hebat, sehingga kemudian dia mencela orang yang beramal untuk untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu satu. Pahala, ridho, kemudian surga, itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Allah itu memasukkan surga orang yang mendapatkan ridho Allah. Artinya kalau kita beramal biar masuk surga, artinya biar mendapatkan ridho Allah. Karena nggak mungkin orang dimasukkan surga karena jika nggak mendapat ridho Allah. Dan surga itulah yang namanya pahala. Salah satu jenis pahala. Jadi sesuatu hal yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, bukan hal yang berbeda. Wala saufa yarda bima yu'tahu minas thawabi fil jannah. Itu pahalanya di dalam surga. Balasan-balasan menyenangkan, thawab, balasan-balasan yang menyenangkan yang nanti akan diberikan ke dalam surga. Sayyiduna Abu Bakar, orang-orang mukmin secara keseluruhan akan ridho dengan hal itu, dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di dalam surga. Karena itulah maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau merupakan teladan bagi umat Islam, teladan bagi kita semuanya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru dari Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika kita menginginkan kemuliaan, maka ya kita mengikuti jejak mereka, para sahabat yang salihin, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat tenaga kita untuk meneladani mereka dalam hal keimanan. Dan juga Sayyiduna Abu Bakar imannya udah notok ya, artinya sangat mendalam dan sangat kuat. Sehingga ketika kemarin kita ceritakan orang kafir datang di saat Nabi menceritakan tentang Mi'raj, datang kepada Sayyiduna Abu Bakar. Tujuan mereka untuk menjadikan Sayyiduna Abu Bakar ragu dengan Nabi. Karena Nabi menceritakan sesuatu yang secara zahir itu kayak nggak mungkin. Masa pergi dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, sampai naik ke atas langit ke-7, balik lagi, itu apa? Nggak sampai 1 malam. Padahal butuh berbulan-bulan. Kalau sampai ke atas langit ke-7 ya ribuan tahun. Ini cuman nggak sampai semalam. Tapi ketika disampaikan kepada Sayyiduna Abu Bakar, jawabannya tidak seperti yang orang-orang musyrik sangka. Mereka orang-orang musyrik menyangka Sayyiduna Abu Bakar akan goyah. Tapi ketika disampaikan kepada Abu Bakar, jika Muhammad mengatakan lebih jauh dari itu, saya juga percaya. Lebih jauh dari itu, beliau percaya, karena beliau beriman dengan wahyu. Beliau beriman yang
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Insya Allah kita akan masuk pada surat yang baru, yaitu surat Ad-Duha. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.